Persebaran suku di Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam upaya pemerataan penduduk dari pulau yang padat penduduk menuju pulau yang berpenduduk jarang. Ini berimplikasi pada komposisi penduduk yang menjadi lebih heterogen di pulau tujuan. Pengiriman transmigran oleh pemerintah yang menyebabkan komposisi penduduk daerah penerima menjadi lebih heterogen akan menciptakan proses akulturasi budaya, sehingga terjadi variasi suku dan struktur masyarakat. Oleh karena itu, heterogenitas suku cenderung akan lebih banyak dijumpai di daerah-daerah yang memiliki sejarah program transmigrasi. Perkembangan suku di Sumatera. Distribusi penduduk menurut suku di pulau ini sangat bervariasi. Beberapa provinsi di Pulau Sumatera memiliki persebaran suku yang cukup merata. Ini dapat dilihat pada komposisi jumlah penduduk yang ada di beberapa provinsi seperti Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Di keempat provinsi tersebut, tidak ada suku yang mendominasi populasi hingga mencapai 50% dari total jumlah penduduk. Sementara itu, beberapa suku yang cukup dominan adalah Melayu, Jawa, Minangkabau, Banjar, Bugis, Sunda, Nias, Batak, Kerinci, Tionghoa, Madura, Komering, dan suku-suku kecil lainnya di Sumatera. Perkembangan suku di Jawa. Suku Jawa yang merupakan suku asli juga memiliki persebaran terbanyak di hampir semua provinsi, termasuk DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah suku Jawa, suku Sunda adalah suku kedua terbanyak di pulau yang paling padat ini. Suku Sunda dominan berada di Provinsi Jawa Barat, yang merupakan suku adat di daerah tersebut. Dominasi suku-suku asli dari Pulau Jawa bukan berarti Jawa tertutup terhadap suku di luar Jawa. Hal ini terbukti dengan perkembangan suku-suku dari luar Jawa yang cukup pesat, dalam arti banyak pendatang dari luar Jawa yang kemudian berkembang di Jawa. Perkembangan suku di Kalimantan. Perkembangan suku di Pulau Kalimantan memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan pulau lainnya. Secara umum, suku Banjar adalah suku terbanyak yang terdapat di Pulau Kalimantan, kemudian diikuti oleh suku Jawa. Suku Banjar adalah suku terbanyak yang terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kemudian, di provinsi yang sama, suku Jawa menempati peringkat kedua penduduk terbesar selama tahun 2000 sampai 2010. Perkembangan suku di Bali, NTB, dan NTT. Tiga pulau yang berbeda ini memiliki suku dengan karakteristik tersendiri. Suku-suku yang dominan adalah suku adat asli di setiap provinsi. Suku Jawa yang di Pulau Jawa dan Sumatera dominan persentasinya kecil di ketiga provinsi ini. Suku-suku asli cenderung dominan dengan persentase cukup tinggi, yakni di atas 60%. Ini adalah bukti bahwa suku-suku di Provinsi Bali, NTB, dan NTT cenderung lebih homogen. Perkembangan suku di Maluku dan Papua. Pada tahun 2010, urutan suku dominan di Pulau Maluku adalah suku Maluku di peringkat pertama, suku Sulawesi di peringkat kedua, dan suku Jawa di peringkat ketiga. Berbeda dengan provinsi di Pulau Maluku, provinsi di Pulau Papua, yakni Papua Timur dan Papua Barat, memiliki persebaran suku Jawa yang lebih dominan. Provinsi Papua pada tahun 2000 memiliki distribusi suku, yaitu Jawa, Biak, Numfor, dan Dani. Pada tahun 2010, berbagai suku kecil di Papua digabung menjadi suku Papua. Selanjutnya mendominasi menjadi 76,31%. Selanjutnya di urutan kedua adalah suku Jawa 8,39% dan urutan ketiga suku asal Sulawesi 3,67%. Perkembangan suku Jawa terlihat dari lebih cepat di Provinsi Papua Barat. Kesimpulan,
Perkembangan etnik di Indonesia secara historis menunjukkan bahwa suku di Indonesia tersebar secara heterogen dengan keanekaragaman yang tinggi. Salah satu jalan untuk mewujudkan persatuan bangsa di tengah masyarakat yang heterogen adalah melalui masyarakat multikulturalis. Selain itu, perwujudan dari perkembangan etnik di Indonesia juga harus disertai dengan adanya dukungan kebijakan pemerintah yang tidak hanya memihak pada golongan mayoritas saja, karena asas yang dikedepankan